Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Aris Ahmadi di Holy Farm tentu saja. Dan kali ini kita akan melakukan kunjungan ke farm ya, yang konon ini punyanya Sultan. Kandang ayam tapi super mewah. Lokasinya ada di Bogor. Terkenal dengan namanya Kuntum Farm Field. Ini sebenarnya buat tempat edukasi mengenai tanaman dan juga hewan ya, hewan ternak gitu pada anak-anak. Tapi ada sisi lainnya yaitu ternak ayam. Ini tempatnya itu konon keren banget gitu ya, tertata rapi. Nah, kita pengen cari informasi di sana gitu kan, belajar, nyari ilmunya, kira-kira berternak ayam dengan konsep yang tertata rapi itu seperti apa sih? Kemudian juga menghadapi cuaca seperti di Bogor ini, mereka tipsnya apa juga? Nah, semoga bisa menginspirasi kita ya ketika nanti kita yang berternak ini menghadapi cuaca ekstrim. Oke, udah mulai hujan lagi nih, hujan Bogor gitu loh. Oh, tapi kita nggak akan menyerah, kita akan tetap mencari ilmu ke sana. Yuk, lagi Mas. Dua berapa Mbak? Nah, ini dia kita memasuki kawasan kandang ayam. Nah, ini adalah ayam Arab guys ya. Jadi ayam Arab silver, sering disebut juga Gallus trucicius ya, bahasa ilmiahnya lah ya. Susah tapi ya. Kita sebutnya ayam Arab. Nah, kenapa sih sebenarnya disebut ayam Arab ini? Jadi sebutan ayam Arab itu konon lahir karena ayam ini dibawa ke Indonesia itu oleh TKI yang pulang dari Arab Saudi. Simple ya. Selain itu ya kepala ayam ini seolah-olah memakai jilbab putih. Ya, dari kejauhan bulu di kepala dan lehernya itu memang tampak seperti kerudung penutup kepala wanita ya. Jadi sebutan ayam Arab itu semakin semakin cocok aja gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ayam Arab ini memiliki karakter yang merupakan gabungan antara sifat ayam buras, ayam kampung, dan ayam ras petelur. Sifat ayam buras yang dimilikinya itu berpostur badan kecil, terus juga lincah, konsumsi pakan rendah dan tahan terhadap penyakit. Sedangkan sifat ayam ras petelur yang dimilikinya yaitu tidak memiliki kebiasaan mengerami telur, jadi mampu bertelur itu sepanjang tahun. Wow, jadi kemampuan bertelurnya itu bisa mencapai 190 sampai 250 butir per tahun dengan bentuk dan warna telur yang mirip seperti ayam kampung. Jadi kadang memang susah nih membedakan ayam Arab ini sama telur ayam kampung biasa. Oke. Jadi begini guys, tampilannya. Ada yang pengen bikin kandang yang semewah ini, boleh juga nih. Alright. Yuk kita lanjut lagi ke kandang yang lebih besar. Sampailah kita pada kandang ayam yang kita tuju. Kita akan coba bertanya-tanya ke dalam dengan petugasnya ya. Sehingga kita bisa belajar banyak dari sini. No, lihat kandangnya. Pakai kaca, guys. Oh. Kita akan masuk. Let's go. Oke, kita sudah sampai di kandang ayam yang tadi kita pengen kunjungin kan ya. Saya sekarang sudah bersama Mas Ipin. Mas Ipin adalah petugas kandang yang ada di sini nih. Oh, luar biasa. Kita tadi udah lihat keliling.
Kandangnya mewah banget ya Mas ya. Ini luasnya berapa nih Mas kandangnya? Kurang lebih ada 300 meter kayaknya ada ya? ada kayaknya. 300 meter. Dan ini memang di sekitar lahan yang masih banyak yang kosong. Dan ini materialnya juga, material bangunannya bagus banget ya Mas ya? Iya. Ini menggunakan kayu apa sih Mas? Ini dengan kayu ini apa lupa? Kayak kayu Kalimantan kayaknya ya? Iya, keras banget ini kayunya. Ini sebenarnya udah berapa lama Mas kandang ini berdiri gitu? Dari tahun 2007. 2007 udah berdiri ya. Ini ada populasinya ada berapa ekor Mas? Kurang lebih ada 500. 500 ekor. Mas kita boleh sambil jalan-jalan ke dalam? Oke, Masnya bantuin jelasin. Ini kandangnya bisa nggak bau gitu ya? Itu gimana caranya Mas? Yang pertama kita pakai ini dari arang juga. Arang. Arangnya yang mana Mas yang dimaksud? Yang hitam ya. Oh, yang hitam ini. Oke, kita tunjukin nih teman-teman. Jadi di sini dindingnya ini kita di sini tuh menggunakan arang ternyata. Ini sebagai fungsi Terus itu meredam untuk bau. meredam bau. Jadi bau itu tidak terserap apa namanya keluar ya, tidak keluar di sini, terserap dulu ya. Oke. Dan itu juga dipakai ini juga apa namanya? Menggunakan air purifier nih jangan-jangan. Ini jangan-jangan alat penyedot bau juga nih jangan-jangan nih. Oh, ini guys, kita lihat Coway namanya mereknya. Ini berfungsi nih atau ini lagi nggak jalan? Berfungsi. Berfungsi? Iya. Oh, kelihatannya nggak ada bunyi atau nggak ada pergerakan, tapi ini berfungsi ya. Oh, itu makanya di sini baunya itu tidak terlalu menyengat. Di atas juga ya, Iya, Pak. arang-arang ini digantung. Ada juga yang pakai arang bambu sama arang kayu. Arang bambu. Iya. Jadi ini strateginya ya, tidak arang sembarang arang gitu ya, tapi arang bambu sama kayunya ada tertentu nggak Mas? Enggak sih. Enggak ya, arang kayu biasa, tapi arang bambu dipakai juga ya. Oke, kita lihat guys, ini pakannya. Ini pakannya menggunakan apa Mas? Ini dari pakannya pakai pur Pakai fur biasa, khusus. ayam petelur. Oh, pur ayam petelur ya. Jadi Campurannya pakai sayur-sayuran. sayur-sayuran dicampur gitu. Jadi ada mix sendiri sekaligus yang beli pabrikan. Oke. Kalau maggot gimana Mas? Dipakai juga nggak? Ini ya. Oh, ini nggak maggot pelan. Oke. Nah, khusus pelannya gimana Mas? Supaya kemudian ada diambil berkala atau gimana? Kalau pakannya hari 2 minggu. 2 minggu sekali dibersihkan, diambil total gitu ya? Iya. Itu dipakai untuk pupuk. Untuk pupuk sayuran yang ada di Sayuran. sini. Oke. Jadi memang di sini ini teman-teman terintegrasi dengan apa sih nih? Pertanian ya. Pertanian. Jadi ada tanam jagung, cabai, sayur-sayuran gitu ya. Kemudian juga tanaman buah dan tanaman hias tadi juga ada ya Mas ya. Oke, Mas Ipin, yang bisa diceritakan lagi apa nih Mas kira-kira Mas? Ini produksinya telurnya itu dalam sehari bisa berapa nih Mas? Untuk produksi telurnya kalau kita lagi bagus dapat 20 kilo dapat 20 kilo. Artinya itu berapa butir itu? sekitaran 300 lebih. 300 lebih, 300 butir sehari. Kemudian jumlah populasinya itu 500 ekor ya. Oke, nah ini sistem inseminasi atau dikawinkan nih berarti? Tidak, ini sistemnya kita dari pakan. Oh, dari pakan aja. Ada Oh, juga yang dari susu suntik. hormon. Kalau ini enggak. Ini dari pakan totally gitu ya. Itu produksinya udah bisa 200 telur per hari. 20 kilo. 20 kilo ya. Oke, kita coba keliling lagi, Mas. Nah, kalau yang di sini ini kenapa beda, Mas? Ini ada kacanya, kemudian jenis ayamnya juga kayaknya beda-beda nih. Iya, beda-beda. Mungkin bisa diceritakan nih, Mas. Ini jenisnya ayam kocin, jadi termasuk ayam hias juga. Ayam hias. Oh. Jadi ini dikembangbiakan. Ya, Oh, ini juga nanti dijual gitu ya. kalau ada yang berminat. Iya, 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 iya. Ini anakannya kalau misalkan kita tertarik untuk membeli gitu, itu gimana caranya? Paling langsung ke apa? Ke depan. Oh gitu. Nanti nanya kalau untuk pemesanan jenis ayam ini gitu ya. Mas, kalau boleh tahu dari ujung sana Mas, ini jenis ayamnya apa aja Mas? Yuk kita lihat. Nah, kalau yang kita
Nih, lihat. Cemani. Mm. Terus sebelahnya lagi ini ada ayam ketawa. Ayam ketawa. Iya. Kenapa namanya ayam ketawa nih? Nah, ayam ketawa ini kan cara berkokok itu seperti orang ketawa nih. Oh, gitu. Kamu nanya. Tapi dia kok sendirian? Ini lagi Oh, sedang mengerami. Ayam ketawa juga kayaknya cukup mahal nih jangan-jangan nih harganya. Ini kalau nanya harga juga di depan, Mas? ya dia. Di depan, oke. Ini ayam ketawa, ini ayam pocin. Ayam pocin. Ada lagi yang ada jambulnya itu. Oh, Sebelah sana ada. ayam pocin tapi ada jambulnya. Beda. Oh, beda jenis. Oke. Ini telurnya juga udah banyak tuh, guys. Oke. Ayam ketawa juga, tapi jenisnya kayak agak berbeda ya. Itu lebih kecil, ini agak gede ya. Oh, dia udah ada anaknya loh. Oke, lanjut. Nah, ini Oh, ini ayam jambul, ini kribo nih. ayam polan. Ayam apa? Polan. Polan. Oh iya, sering denger nih ayam polan. Ternyata ini cantik sekali tuh ceweknya. Ayam polan. Oke. Oke, lanjut. Geser lagi. Oh, ini ayam cemani lagi nih kayaknya, Mas. Kau fokus ke sini aja, Mas, nggak apa-apa. Ayam cemani. Tapi ini bulunya kok kayak agak terbalik gitu ya, Mas ya? Ya, kalau ini ayam cemaninya udah lumayan udah tua juga sih. Oh, gitu. Kalau udah tua itu ukurannya berapa tahun, Mas? Ukurannya pokoknya udah si bulunya itu udah rontok sih. Oh, gitu ya. Jadi masih produktif nggak kalau umur tua gitu ya? Udah nggak produktif ya? Nah, kalau ini ayam apa nih? Sama ayam ketawa. Ayam ketawa juga, banyakkan ayam ketawa ya biar happy di sini. Tapi ini Mas, pernah nggak sih menemui itu ayam itu tiba-tiba sakit gitu? Itu ininya gimana penanganannya? Iya. Untuk penanganannya sih kita pakai Sambil jalan aja Mas. Ya. Mm. pakai obat herbal juga. Obat herbal. Ini biasanya nanti Oh, kunyit. Jadi, untuk hangat oh bubuk gitu. di sini ya, lewat saluran air ini. Enggak campur pakai makanannya. Oh, di pakannya justru kunyitnya dicampur dengan pakan, tidak lewat minuman. Kunyit aja Mas. Selain kunyit apa lagi? Paling kita kalau airnya pakai vitamin. Vitamin. Vitaminnya apa Mas? Boleh dibocorin? Nah, kita pakai vitaminnya pakai MZ gitu. Apa? MZ. MZ. Iya. Oh, oke. Nanti bisa lihat nggak vitaminnya kayak apa? Boleh ya. Oke, teman-teman. Jadi selain tadi tiap seminggu sekali ya, 2 minggu sekali apa dong? Seminggu sekali kotoran ini diangkat. Ini juga didasarin dulu pakai serabut kelapa. Ini konon bisa mengurangi bau juga. Dan sepertinya di sini juga nggak ada lalat nih, Mas. Iya. Pengendaliannya gimana lalatnya nih? Kita sering di ini tuh kebersihannya juga tuh. Mm-hmm. Dibersihin juga. Ya, cuman kan namanya tempat ini gitu ya, angkringan ayam gitu kan pasti tetap aja kotor gitu kan. Nah, tapi lalat nggak hinggap nih, nggak ada lalat ibaratnya gitu. Itu tiap pagi disemprot. Disemprot pakai ini ekoenzim di sini. Ekoenzim Ya. itu bikin sendiri maksudnya. Ya bisa sendiri. Oh, oke. Bikinnya dengan menggunakan apa, Mas? Biasanya kita pakai buah-buahan. Buah-buahan. Direndam ditutupin. Oh gitu. Jadi ada strategi sendiri ya. Pakai enzim itu menjadi bahan semprotan untuk pengusir lalat itu. Oh, iya. Oke, kita lihat tadi vitaminnya dan juga enzimnya kalau ada Mas. Let's go. Nah, ini teman-teman, ini adalah vitamin. Iya. Vitamin untuk apa nih Mas tadi Mas? Fungsinya? Tuh. Saya bacakan aja lah ya. Enzak 120 bermanfaat memberikan tambahan nutrisi bergizi tinggi untuk unggas yang tidak tersedia dalam makanan.
yang dikonsumsi setiap hari. Bekerja memperbaiki sistem metabolisme unggas, meningkatkan penyerapan nutrisi makanan sehingga pakan menjadi hemat FCR-nya ya. Kotoran kering dan tidak berbau. Oh iya nih. Membantu mendetok kandungan residu antibiotik atau bahan kimia yang tidak baik dalam daging. Menghasilkan daging bebas antibiotik, free kolesterol, tinggi protein, kaya omega 3, 6 dan 9. Dosisnya 1 mili 800 kilo berat ayam. Aplikasi diminum tiap pagi hari. PT Sismadi Industri. Oh, Hiber. Oh, ini teman-teman rahasianya. Oke. Terus apa lagi nih Mas? Oke, enzimnya kita akan lihat. Ini cairan untuk semprot yang disebut enzim tadi dari bahan buah-buahan ya Mas ya? Bisa diceritakan sedikit prosesnya Mas mungkin? Untuk kita bikin enzim itu dari buah-buahan, terus dikumpulin, baru kita ditutup. Difermentasi ya? Oke, difermentasi sehingga kemudian keluar airnya ini. Cairan ini yang kemudian menjadi bahan untuk semprot seluruh kandang ya, seluruh kandang. Kena ayamnya juga nggak apa-apa dong, kena pakannya juga nggak apa-apa ya. Bahkan mungkin ini kena minumannya juga nggak apa-apa ya Mas ya? Biasanya kita tidak sih. Oh nggak terkena minuman. Oh oke. Ini enzimnya, baunya seperti apa nih? Iya, jadi harum sih. Jadi benar-benar khas fermentasi buah-buahan gitu ya. Ini malah kayak mirip-mirip buah apel gitu baunya, enak sekali. Oke. Kalau pembuatan ininya di mana Mas? Ada di belakang sih. Di sebelah sana ya. Magot. Maggot. Oh di sana juga ada maggot ya. Ada. Kita juga akan lihat nanti bagaimana di sini pengelolaan atau budidaya maggotnya. Kita bayangkan untuk ayamnya saja ini sangat bersih gitu ya. Nah, gimana dengan pengelolaan maggotnya? Nanti kita akan lihat sendiri. Kita akan bikin videonya sendiri selain video kandang ini ya. Oke, yuk. Nah, itu tadi hasil ngobrol dengan petugas dari kandang ayam yang ada di Kuntum Farm Field Bogor. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil ilmunya di sini. Ya, yang pertama bagaimana supaya kandang bersih tanpa lalat. Nah, ini PR banget nih buat kita tuh peternak ya. Nah, yang dilakukan di sini yaitu penyemprotan secara berkala menggunakan cairan fermentasi buah nih. Ini unik juga ya. Lalu untuk mengurangi bau menggunakan arang sebagai dinding kandang dan penyaring udara. Nah, kalau soal penyaring udara nih, untuk yang ini udah dengan teknologi kekinian ya. Tapi dengan menggunakan arang ini juga belum pernah saya temui sih, baru temui di sini dan ini artinya menjadi ilmu baru buat kita. Nah, untuk pengendali suhu ya, sepertinya ini efektif juga menggunakan ornamen kaca dan juga atap alderon yang relatif transparan ya, sehingga matahari itu, sinar matahari ya maksudnya, bisa langsung masuk ke kandang tapi tidak dalam intensitas yang sangat panas itu, tapi bisa membantu kandang itu menjadi tetap kering dan tidak lembab. Nah, ini menarik, mungkin bisa diaplikasikan juga ya. Lalu terkait dengan pembersihan kotoran di bak kotorannya itu ya, itu dilakukan seminggu sekali dengan landasan ya, atau apa istilahnya ya, di bawahnya itu dilandasin dengan sabut kelapa. Nah, ini juga ilmu baru nih, saya baru dengar juga nih. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa mencoba mengaplikasikan gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di kandang Kuntum Farm Field. Kita akan ketemu di kandang-kandang berikutnya. Oh ya, setelah ini saya juga akan mencoba melihat bagaimana budidaya maggot yang dilakukan di Kuntum Farm Field ini. Nah, kalau kita lihat di sini bersihnya seperti apa, nah kita akan lihat bersihnya kandang maggot seperti apa. Oke, see you teman-teman. Selamat berternak, semangat dan terus berkarya. Bye bye.